Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, kembali berjumpa lagi dengan saya Max Nata, tentunya dalam program terbaru dari TV 10, yaitu Kongko bareng komunitas. Dan hari ini seperti yang sudah terlihat di area studio TV 10, luar biasa sekali. Sudah ada pesawat, kemudian ada heli, yang kecil juga ada. Hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu dari Tomcat Aero Modeling Solo. Sudah hadir Pak Sugeng, ada Mas Pungki juga. Kita hari ini bakalan seru banget sepertinya, rame di sini. Jadi sahabat TV 10, ini adalah salah satu komunitas yang pengen kita kenalkan kepada masyarakat Kota Solo dan sekitarnya. Kita kenalan dulu nih, Pak Sugeng. Tomcat Aero Modeling ini sebenarnya komunitas apa ini? Kok ada pesawat-pesawat, ada remote controlnya juga? Iya, terima kasih. Di sini kita Tomcat Aero Modeling adalah sebuah komunitas aero modeling yang khususnya kita itu sudah di Solo itu sebetulnya sudah lama Om. Dari kapan itu? 2011 Om. Sudah lebih dari 10 tahun ya? Iya, 2011 itu dulu itu cuma 5 orang di sini. Dulu 5 orang, itu 2011, saya di 2012 baru masuk mengenal ini Om. Itu jadi, 11 tahunan yang lalu. Iya, itu. Di sini ada teman kita, ketua kita adalah Pak Kopral di sini yang biasa sebelumnya namanya Wahyu Widianto, tapi dia panggilannya Pak Kopral. Dia masternya aero modeling mungkin di Indonesia ya, karena dia expert sekali dengan aerobatik pesawatnya itu sangat luar biasa. Dia juga guru saya. Kebetulan dia juga rumahnya sini Om, dekat-dekat sini. Semanggi sini juga. Jadi tapi hari ini kebetulan berhalangan hadir ya. Beliaunya ini hari ini ada tugas di Jambi untuk foto udara. Jadi saya mewakili dari Pak Ketua untuk menggantikan di hari ini Om. Siap. Jadi kalau ngomongin soal komunitas, ini adalah komunitas pecinta aero modeling ya gitu. Jadi sahabat TV 10 mau gabung gimana caranya, nanti kita akan kasih tahu gitu ya. Nah, kalau soal terbentuknya ini sejak kapan sebenarnya dan keanggotaannya sendiri sudah berapa banyak ini kalau di Solo? Kalau di Solo sini ini kan berawal dari 2011 itu hanya 5 orang. Itu dulunya itu kita itu sebetulnya di Solo itu kendalanya adalah lapangan. Kita itu cari lapangan yang luas karena kebutuhan aero modeling itu harus safety ya, aman. Karena ada pesawat-pesawat yang ini yang nggak dibawa karena besar sekali pesawatnya. Nggak muat. Nggak muat. Jadi dan itu sangat berbahaya kalau diterbangkan di sembarang tempat. Jadi kita olahraga dirgantara ini harus memang benar-benar safety. Kalau yang mungkin yang kecil-kecil kayak gini bisa diterbangkan di rumah-rumah ya. Kalau di ini buat mainan anak-anak. Oh, ini juga susah Om. Ini beda juga 14 tahun Om. Jadi aero modeling itu memang ada spesifikasi umur ya, level umurnya. Kecuali yang dari kecil sudah dibina, mungkin udah seneng dulu bisa untuk bermain ini karena membutuhkan skill khusus untuk bermain aero modeling. Dan dulunya kita seringnya di Mojorejo Om. Mojorejo itu daerah Ngipang. Nah, kita di situ di 2015. Kemudian tambah pengenalan saya masuk di 2012. Itu kita terbangnya di Bulak Rejo. Nah, itu dari situ sampai itu nambah komunitas, tambah temen, banyak yang suka juga dengan ini. Banyak anggotanya gitu ya. Nah, dengan catatan sekarang dulunya kan pastinya olahraga dirgantara ini identik dengan mahal ya Om. Mungkin olahraganya wong sugih ya, bukan. Sekarang ini ada builder kita. Ini dari Solo juga. Mas Pungki ini bisa membuat pesawat dengan harga yang ekonomis. Seperti yang kita tunjukkan di sini, ini adalah hasil dari karya Mas Pungki. Ya. Jadi ini bisa digunakan dan lebih safety karena ini kan terbuat dari styrofoam ya. Styrofoam dari sama tambahan. Ini ada kayu-kayu sedikit ini seperti triplek ya. Triplek.
Jadi lebih simple, lebih aman, lebih ekonomis juga ya. Iya, harganya udah lebih miring lagi. Tapi kalau mau meningkat lagi setelah skill udah dapat, karena ini kayak racun ya Om. Jadi kalau sudah di sini pengennya nambah lagi, wah repot itu ya. itu yang jadi masalah Om. Gitu Om. Baik. Kalau ngomongin soal kegiatan, ini kan salah satu hobi yang butuh apa ya? Butuh tempat yang luas gitu. Kalau kegiatannya ini ada kegiatan rutin atau apa sepertinya? Ini setiap minggu kita itu kita kan kemarin di tahun 2022 kemarin kita bekerja sama dengan Batik Keris Om. Iya. Itu kan Batik Keris itu punya lahan kosong di sebelah pabrik depannya dari rilis itu. Iya. Kita istilahnya Batik Keris yang di Cemani. Cemani, ya itu kita minta sponsor ya, untuk kita kelola, kita gunakan untuk latihan dan dimanfaatkan lah. Setelah itu kan kemarin kita MOU, kita tiap tahun kita perbarui ya. Ini udah tahun kedua. Jadi lapangan kita rawat, terus kita gunakan setiap minggu. Dan di situ sangat ada 55 hektar Om. Jadi sangat luas sekali, untuk pesawat-pesawat yang besar sudah sangat cukup sekali. Tapi mungkin teman-teman di sini belum belum mengenal. Tapi orang-orang yang udah yang di sekitaran situ sudah tahu. Kalau ngomongin soal permainan aeromodeling seperti ini tidak boleh diterbangkan di sembarang tempat gitu. Ini kalau syaratnya boleh diterbangkan tuh syarat tempatnya itu yang seperti apa? Ya mungkin lapangan sepak bola yang mungkin di sekelilingnya kosong lah. Jadi jangan di atas genteng banyak perumahan, itu ya agak repot lah. Nanti kalau mungkin ini hanya styrofoam ini, tapi kalau jatuh dari atas ke bawah, umpama di genteng, saya dulu pernah cuma kecil gini saya terbangin di Alkit sini, pas acara apa itu, tak coba itu, lost ternyata, jatuh di rumahnya di dalam ya, gitu ya, di dalam pecah. Itu langsung masuk sampah di ruang tamu Om. Jadi itu cuma kecil. Nah, itu bahayanya seperti itu. Karena ini kalau dipegang ternyata ini juga lumayan. Iya, karena itu kan besi gitu. juga. Besi juga ya dia. Nah, makanya ini karena kalau sudah loss dia langsung turun ke bawah dengan kenceng lah, itu yang tidak bisa dikontrol. Nanti kalau mengenai sesuatu barang kan pastinya juga bahaya, merugikan gitu ya? Juga Om. Iya, kalau ngomongin soal jenis-jenis yang ada di Tomcat Aeromodeling ini, jenisnya apa saja yang sudah ada gitu? Atau teman-teman ini kebanyakan dari pesawat jenis apa saja ini? Oh, macam-macam Om. Dari yang mungkin yang dari builder kecil sampai yang profesional ada semua Om. Jadi yang sampai 100 cc ada. Karena dari 20 cc ada yang 30, 35, 50 sampai 100 cc ada. Jadi semua jenis ada ya? Semua jenis. Itu kalau cc-nya semakin besar ya pesawatnya semakin gede Om. Gitu. Sahabat TV 10, kalau Anda penasaran, ini kira-kira kalau mau menerbangkan kayak gini tuh harus punya skill khusus atau misalkan nih, saya belum punya skill, tapi kok kayaknya tertarik gitu. Ini harus sertifikasi dulu, pelatihan dulu, atau boleh gabung komunitasnya dulu atau gimana? Monggo, bisa gabung di komunitas. Nanti kalau yang menjurus di drone ya khususnya, itu kan pastinya ada sertifikasi khusus kan. Kalau yang di aeromodeling kita kan memang olahraga, jadi kita belajar dulu. Dan sekarang kan lebih mudah Om, karena sudah ada simulator, jadi kita minimalisir kerusakan pesawat. Jadi kita bermain dulu di simulator, itu seperti asli kita main di lapangan asli beneran. Oh begitu, jadi ada itu simulatornya. Simulator itu khusus untuk teman-teman aeromodeling yang mau belajar, itu memang harus belajar dari simulator. Drone juga sama, ada simulatornya semua, sama yang FPV juga itu semua harus simulator sebelum kita terjun ke asli, karena itu meminimalisir istilahnya biaya yang jelas. Jadi kalau kita udah mahir di simulator nanti pasti di aslinya ya langsung gas aja itu. Gitu. Jadi kalau jatuh-jatuh kan simulator tinggal enter lagi ya main lagi. Kalau ini jatuh, sekali jatuh rusak. Kayak ini juga sama, sekali jatuh dia langsung rusak Om. Betul. Jadi nggak boleh rusak kalau asli ini. Tidak boleh jatuh Om, karena sekali jatuh pasti rusak Om. Nah itu jadi
untuk teman-teman yang mau menggeluti bidang ini ya baiknya, karena sekarang zamannya sudah maju, simulator sudah seperti aslinya dengan spek yang pilihan pesawat seperti apa itu ada semua di situ. Jadi kita bisa praktek langsung seperti asli. Setelah ini kita sudah lancar, tinggal langsung gas di lapangan Om. Belum punya skill, terus pakai simulator itu ada pelatihannya atau jalan sendiri atau gimana sama teman-teman? Ya dari kalau di komunitas kan pastinya kan kita kan ada macam-macam Om. Kita kan pergerakan remote itu kan macam-macam tergantung orangnya. Ada 4 mode, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Mode 1 itu kan biasanya kalau digunakan orang teman-teman yang istilahnya mungkin tangannya kidal nulisnya pakai tangan kiri ya, itu pakai modenya mode 1. Mode 1 itu kebalikan. Jadi untuk gasnya itu di sebelah kanan ya. Kalau kita di orang normal itu semuanya pakai mode 2. Nah, itu repotnya gini, kalau yang biasanya kita main satu tim lapangan gini, Mas Sando pakai mode 1, saya pakai mode 2. Mas Sando pesawatnya wah bingung, pesawatnya mau jatuh, dilempar ke saya tambah jatuh karena kita kan nggak familiar dengan gitu ya, nggak familiar, makanya setiap mode itu harus disampaikan. Kalau kita mau aku pakai mode 1, oh berarti harus ada temen lagi, ada lagi yang mode 3 yang beda lagi, di setting sendiri sesuai kemauan kita. Jadi tapi resikonya kalau ada apa-apa di pesawat kita nanti, nah teman kita mungkin nggak bisa backup Om. Nah tapi kalau di mode 2 karena penggunanya bisa backup sama ya pasti langsung aman lah pesawatnya gitu Om. Sahabat TV 10, kayaknya ini semakin rame semakin seru obrolan kita. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Max Nata di Kongko bareng komunitas, dan luar biasa kita masih bersama komunitas Tomcat Aero Modeling Solo. Ini semakin seru. Tadi sudah banyak ngobrol sama Pak Sugeng seputar tentang komunitasnya, kegiatannya, terus bagaimana pengoperasiannya juga ya. Nah sekarang kita ngobrolin seputar tentang gimana sih produksinya, gimana ini pesawat-pesawat ini diproduksi. Sama Mas Pungki, ahlinya. Boleh diceritain nih Mas, Mas Pungki memproduksi misalkan pesawat seperti ini butuh berapa lama ini Mas? Kalau ini punya Mas Pungki ya, produksi sendiri sendiri. Berapa lama ini Mas produksinya? Kalau untuk pesawat jenis pemula ini ya, ini pesawat trainer ini biasanya membutuhkan waktu 1 mingguan. 1 minggu? Itu keadaan ada antrian 1, ada 2. Baik. 1 unitnya. Ini bahannya dari apa saja, boleh dijelaskan ini Mas? Kalau untuk bahan sendiri ini menggunakan 3 bahan, polyfoam, styrofoam, sama rangkanya itu ada laser cutting menggunakan triplex xenon putih ya. Jadi kita tuh carinya kuat tapi ringan, harus rigid. Karena kalau tidak rigid kan terbangnya juga nggak enak. Jadi syaratnya seperti itu. Kalau untuk pembuatan selama 1 minggu itu prosesnya dari apa dulu? Apa desain dulu, terus baru cutting, kemudian ini kan ada apa ya, mesinnya ya Mas ya? Iya, ini dinamo motornya. Ya, ini boleh diceritakan bagaimana prosesnya pembuatan? Kalau untuk tahap pertama ini karena desain sudah ada, sebelumnya sudah saya bikin malnya. Jadi langkah pertama setelah laser cutting, biasanya saya merakit bagian bodi dulu. Jadi saya urutkan bodi semua. Nanti berikutnya kalau bagian sayap semua, jadi biar lebih cepat selesainya. Baru nanti finishingnya tahap instalasi elektroniknya, elektrik. Itu tahap terakhir, mesinnya tahap terakhir. Pasang mesinnya tahap terakhir. Ada spesifikasi khusus nggak untuk mesin Mas? Jadi misalkan kalau pesawat segini mesinnya ini, kemudian pesawat lebih besar mesinnya harus lebih besar lagi gitu? Iya. Itu ada, jadi kalau kita spek elektronik ini menggunakannya itu berdasarkan berat pesawat. Jadi kalau ini kan saya sudah beberapa kali bikin, jadi udah tahu beratnya. Jadi
nanti baru bisa kita menentukan motornya menggunakan berapa kV, terus baling-balingnya berapa ukurannya, sama spek baterai dan ESC, Electric Speed Controller-nya itu. Ini memang dikhususkan untuk pemula Pak Sugeng, seperti ini? Ini trainer, ini namanya pesawat trainer. Kan high wing ya, jadi sayap di atas. Di atas ya? Sayap di tengah ada, sayap di bawah ada. Itu lebih beda lagi. Beda level. Jadi memang di tengah nanti pergerakannya seperti apa, apakah lebih susah? Ya memang lebih susah. Tapi yang paling standar itu adalah high wing yang di atas karena dia lebih mudah, karena gampang melayang karena di atas ini ya. Jadi mesinnya mati aja, dia glidingnya udah langsung lebih bagus gitu ya, tidak langsung nuki itu. Jadi mesin mati tetap dia bisa terbang gitu ya. Iya betul. Kalau misalkan untuk di Solo sama sekitar ini komunitas ini sudah cukup banyak atau peminatnya seperti ini, apakah sudah banyak Mas Pungki? Atau biasanya justru yang pesan malah dari luar kota? Kalau untuk di Solo sebenarnya sudah banyak ya, sudah ramai. Cuman kalau untuk orderan saya belakangan ini kebanyakan dari luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa? Iya. Packagingnya berarti sangat-sangat harus safety-nya harus sangat diperhatikan ya? Betul. Wah luar biasa ini. Kalau boleh cerita, ini kan pesawat jenis trainer tadi, yang di bawah ini, yang lebih kayaknya ini nggak kalah. Kita pengen tahu nih Pak Sugeng, ini boleh diceritakan heli yang ada di bawah ini jenis apa, kemudian ini harus punya sertifikasikah untuk menerbangkannya atau gimana? Ini juga sama sih sebetulnya, karena di sini untuk olahraga aeromodeling ini yang paling susah itu memang menerbangkan heli Om. Itu paling susah, level paling tinggi ya, level dewanya. Dan itu dibagi beberapa. Ini kan heli skill ya, jadi terbangnya seperti beneran. Nah, ada lagi heli 3D yang bisa bolak-balik, itu macam-macam kan, tergantung nanti kita kemana. Dan khususnya untuk heli ini kan lebih membutuhkan biaya yang lebih tinggi pastinya. Jadi dan resiko jatuhnya itu 99% loh. 99% jatuh. Rusak gitu ya maksudnya? Iya pasti rusak. Jadi ya kalau mau di sini ya memang itu tadi saya sampaikan tadi di awal, kita harus belajar simulator. Dari simulator itu kita setelah nanti kita udah lancar, kita bisa pegang. Ini kan kelas 600 dari kecil ada dari 150, 250, 450, 500, 550, 600, 700 Om. Paling tinggi? Sampai ada 900 ada. Nah, itu kelasnya berbeda-beda dan penggunaannya pastinya berbeda, dan semakin kesana biayanya semakin tinggi Om. Berarti belum tentu kalau bisa nerbangin pesawat yang ini kemudian bisa heli juga belum tentu ya? Tapi kalau bisa heli sudah pasti bisa ini. Bisa. Oh, bisa. Iya. Karena levelnya tadi ya. Iya. Itu dulu saya kira awalan aku kan pertama minatnya heli. Kirain gampang tinggal gas. Ternyata terbang ini. Gas terbang diem gitu loh. Kirain enggak Om. Digas gini aja jatuh Om. Jadi memang ada kelas khususnya itu. Jadi memang heli itu skill khususnya ada ya. Tapi dengan sekarang dengan yang baru-baru sekarang ini udah ada giro yang atau autopilotnya di setiap heli itu ada yang mempermudah kita seperti drone. Jadi drone-drone seperti ini bisa dipasangi pakai autopilot. Jadi dia terbangnya seperti drone. Nah, jadi tinggal gas saja dia udah diem. Baik. Lebih mudah gitu ya. Nah, dan lebih mengamankan kayak heli-heli skill yang mahal pastinya udah pakai itu semua sekarang. Kalau dulu belajar kayak gini harus memang manual, semua pakai skill kita sendiri. Tapi sekarang ada teknologi yang lebih memudahkan, jadi teman-teman bisa menggunakan teknologi ini dengan heli tapi terbangnya seperti drone. Gampang, bisa pulang sendiri juga bisa. Luar biasa. Sahabat TV 10 tertarik mau pesan nggak? Ini kaitannya dengan produksi Mas Pungki. Iya. Kalau ini kan dari styrofoam. Tadi yang helinya dari fiber ya, Pak Sugeng? Fiber, ada karbonnya juga.
kaitannya kalau produksi ini Mas Pungki juga apakah produksi yang Heli atau Pak Sugeng sendiri atau bagaimana biasanya? Kalau misalkan ada dari sahabat TV 10 yang pengen setelah ini hubungin. Kalau nih, Mas Pungki dulu. Kalau untuk saya sendiri fokusnya di pesawat dan bahan dasarnya dari styrofoam, polyfoam sama rangka triplek. Yang trainer itu tadi yang ya? trainer. Kalau untuk fiberglass belum main saya. Baik. Kalau Pak Sugeng untuk fiberglass bagaimana produksinya? Kebetulan saya ini kan beli jadi ya. Iya. Jadi di luar negeri itu kan bodinya beli sendiri. Kalau ini kan basicnya T-Rex 600 ya, beli T-Rex 600-nya. Nanti di cover dengan bodi seperti ini gitu. Jadi ini impor atau bagaimana? Iya, impor di sini udah ada yang jual. Oh, belum ada. Tapi ada teman-teman kan di sini ada Heli Master Indonesia. Jadi Iya. saya di grup situ juga ada sekitar 150-an Anggota ya. Tapi untuk pemain seluruh Indonesia. Itu seluruh Indonesia hanya segitu. Yang main gede-gede. Itu beda-beda jenisnya, mereka pakainya apa, yang 3D dan masing-masing ada. Di situ mungkin ada penjualan juga. Ada penjualannya juga. Jadi Importer lah di situ. gabung dulu. Iya. Nanti baru mengenal dari yang paling dasar, kemudian ke level-level itu tadi. Ini boleh di spill apa biayanya nggak kalau misalkan pengen begitu? Kalau Mas Pungki biasanya yang dikerjakan sama Mas Pungki biayanya mulai dari berapa sampai berapa gitu? Iya. Jadi untuk saya kan membuat pesawat RC pemula itu bukaan harga dari 2 juta sudah paket lengkap sampai 2,5. Sudah bisa terbang gitu ya? Sudah sama remote tinggal gas, sudah asal dapat. bisa. Iya betul. Sambil simulator nanti. Sangat ekonomis, jadi kayak dulu kita Kalau kan tadi kesannya image pertama di masyarakat itu wah ini olahraganya orang kaya gitu ya. Tapi sekarang bisa itu 2,5 udah bisa aman. gas terbang gitu aja. Iya. Nah, kayak heli yang kayak gini kan juga di pasaran ini Agent E120. Ini juga murah karena di Topet atau itu kan Ada gitu. Jadi nggak nyampe 2 juta udah langsung gas terbang. Ini jatuh-jatuh agak aman ini, aman ya. Asal jangan helinya yang dua. Dan nanti saya pesan juga karena untuk sekarang ini kan jaringan WiFi semakin bertambah, semakin di mana-mana semakin canggih juga, dan itu sangat mungkin mengganggu untuk frekuensi yang kita gunakan. Jadi kita sebagai aero modeler pastinya juga mengikuti. Jadi kalau mengikuti kan pastinya ya ada harga pasti ya. Betul. Jadi kalau yang paling aman memang untuk remote pastinya di atas 10 juta hanya remote-nya aja. Remote-nya saja, belum receiver-nya itu. Belum receiver-nya? Receiver yang nempel di pesawat sendiri. Itu harga sendiri. Jadi memang teknologi sekarang kan sudah ada 2,4 sama 900 ya. Ini jadi di teknologi ini dia umpama di 2,4-nya loss, 900-nya langsung nyambung. Jadi aman. Nah, kalau yang dulu pastinya di 2,4 ada gangguan pasti langsung entah kemana gitu ya. Resikonya, tapi kalau dekat-dekat nggak ada masalah. Jadi kalau cuma kisaran di range 500 meter nggak ada. Masih aman. Pak Sugeng, terakhir ini Pak Sugeng, karena waktunya hampir selesai, boleh dikasih tahu ke sahabat TV 10 kalau mau gabung, ini ngubunginya kemana atau syaratnya apa gitu? Ya, yang jelas monggo kita welcome untuk teman-teman yang mau bergabung di Tomcat. Silahkan, kita kan latihan di depannya dan rilis lapangan depan dan rilis di Solo, Cemani, mungkin kita ini sementara ini off dulu, mungkin nanti bulan depan atau awal bulan ini kita mulai lagi, setiap minggu kita latihan di sana. Kalau mau lihat-lihat dulu silakan, nanti kalau mau gabung juga kita buka, welcome aja. Bisa langsung sampaikan gitu saja. Silakan, monggo. Kita tidak membatasi gimana-gimana, enggak, yang mau gabung monggo. Kita komunitas yang bebas ya. Karena hobi ini ya pasti pas waktu awal-awal suka, nanti kalau pas habis jatuh terus nggak suka enggak lah.
Terima kasih hari ini sudah mampir di TV10 khususnya di Koko bareng komunitas bareng saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya Mas Pungki dan juga Pak Teguh. Baik sahabat TV10, luar biasa hari ini sudah ditemani sama Pak Sugeng dan juga Mas Pungki dari Aero Modeling Solo. Kita akan ketemu lagi lain waktu, tentunya masih di Koko bareng komunitas. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.